Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat melakukan semua aktivitas yang baik hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dipandu firman-Nya dari Yesaya 5 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kemajuan ilmu dan teknologi telah membawa banyak perubahan dan kemajuan dalam peradaban manusia modern. Secara khusus, kemajuan ilmu teknologi informatika telah memudahkan setiap orang untuk mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan. Di satu sisi hal ini sangat baik karena dapat mencerahkan pengetahuan bagi banyak orang. Tetapi di sisi lain, kemajuan tersebut membawa akibat yang buruk dan negatif, yaitu menumbuhkan perasaan pintar dan perasaan mengerti banyak hal, atau dalam bahasa anak muda, sok tahu bagi sebagian orang. Orang yang merasa sok tahu, banyak kita lihat di media elektronik, di media sosial dan dalam kehidupan sehari-hari. Di acara-acara televisi, dalam acara-acara talk show, kita setiap hari mendengarkan komentator yang disebut sebagai pakar di bidangnya. Berbicara dengan sempurna membahas dan mengomentari berbagai hal dalam kehidupan kita. Dalam bidang politik, bidang seni dan olahraga, masalah-masalah sosial, dan masalah-masalah yang lainnya. Komentar mereka sangat menarik, dan solusi-solusi yang mereka tawarkan kedengarannya sangat brilian dan luar biasa. Dengan jumlah pakar yang ada di Indonesia ini, seharusnya Indonesia sudah mengalami banyak kemajuan dan bebas dari berbagai masalah. Tetapi kenyataannya, Indonesia masih tetap bergumul dengan berbagai masalah di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang hukum, di bidang penegakan hak asasi, di bidang keadilan, di bidang kebebasan hidup beragama, dan lain-lain. Hal ini memunculkan pertanyaan di dalam hati. Kenapa demikian? Mungkinkah para pakar tersebut hanya pintar berkomentar dan mengusulkan berbagai solusi, tetapi tidak mau melakukannya? Atau mereka tidak punya akses untuk melakukannya? Atau mungkin mereka hanya mengerti banyak teori, tetapi tidak paham mempraktekannya? Atau sudah menjadi budaya bangsa kita, terlalu banyak berbicara, tetapi sangat sedikit berbuat atau bekerja? Atau jangan-jangan para pakar tersebut hanya sok tahu saja? Mari kita renungkan dan kita jawab dalam hati masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian orang juga sok tahu, terlalu cepat mengomentari status orang lain, dan melakukan penghakiman atas persoalan yang belum jelas diketahui.
Padahal tidak jarang komentar dan penghakiman yang dilakukan tersebut tidak tepat. Hal tersebut pada akhirnya bisa mempermalukan diri sendiri, dan hal ini adalah celaka bagi diri sendiri. Perasaan lebih pintar atau sok tahu juga terjadi dalam kehidupan beragama. Ada orang yang merasa lebih tahu tentang ajaran agamanya daripada pemuka agamanya. Ada orang yang merasa lebih tahu mengatur kehidupan manajemen gereja yang lebih baik daripada para majelis dan para pendetanya. Mereka mau menggurui dan menasihati para pelayan-pelayan pemuka-pemuka agamanya. Tetapi yang lebih parah adalah ada sebagian jemaat dan juga mungkin para pemimpin agama yang merasa lebih tahu dari Tuhan. Kelompok yang demikian kemudian menetapkan standar kebenaran sendiri berdasarkan pikiran dan pengertiannya. Akibatnya, kebenaran disamarkan dan selalu berubah seiring dengan kemajuan zaman. Padahal, kebenaran yang disesuaikan dengan zaman bukanlah kebenaran, tetapi pembenaran akan perlakuan yang tidak benar. Misalnya perkawinan sejenis adalah dosa besar berdasarkan standar kebenaran Alkitab. Tetapi sebagian masyarakat Eropa atas dasar hak ajasi telah membenarkan perkawinan sejenis. Hal ini bukanlah kebenaran, tetapi pembenaran akan penyelewengan dan kesalahan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman hari ini berseru kepada kita. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Seruan ini adalah teguran kepada umat Israel yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, karena mereka bersandar dan mengikuti pikiran dan keinginannya sendiri. Di dalam Yesaya 5 ini ada 6 kecelakaan yang diingatkan oleh umat Israel yang mereka lakukan dalam kehidupan keseharian, yang diingatkan oleh Nabi Yesaya kepada mereka. Yang pertama, kecenderungan mereka merampas harta orang lain. Orang kaya semakin serakah, sudah memiliki rumah gedung yang mewah, tetapi mereka masih menyerobot dan merampas rumah-rumah gubuk orang-orang kecil yang miskin dan menderita. Hal ini akan menimbulkan kecelakaan bagi hidup mereka. Kemudian, mereka suka berpesta pora dan mabuk-mabukan. Mereka tidak takut kepada hukuman Tuhan, dan hal ini juga menjadi celaka kepada mereka. Kemudian yang ketiga, mereka menjebak dan menjerumuskan orang melakukan dosa dengan tipu daya dan godaan mereka yang manis. Kemudian yang berikut, kecelakaan bagi mereka adalah ketika mereka memutarbalikkan kebenaran hukum dan keadilan. Dan yang kelima, kecelakaan yang membuat mereka jatuh kepada hukuman adalah merasa dirinya pintar dan bijaksana, membuat kebenaran sendiri, kemudian berpaling dari Allah dan kebenarannya, menyembah ilah yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, janganlah merasa dirimu pintar dan bijaksana, dan jangan kemudian menetapkan standar kebenaran kepada diri sendiri. Jangan meragukan kebenaran Tuhan dan hikmat kebijaksanaannya. Karena orang yang merasa pintar sesungguhnya adalah orang yang sombong dan orang yang bodoh. Jangan sok tahu tentang permasalahan orang lain. Apalagi juga, jangan sok tahu tentang pikiran Tuhan. Karena kebenaran yang hakiki adalah firman Tuhan. Kebenaran menurut pikiran sendiri adalah kebenaran yang tidak pernah dapat menjawab setiap tantangan zaman. Karena itu, hiduplah dipimpin kebenaran firman Tuhan. Senantiasa buka hati akal dan pikiran kita untuk mendengar bimbingan Tuhan. Karena sesungguhnya, takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat, tetapi kesombongan adalah awal daripada kebodohan. Selamat berhikmat dipandu firman Tuhan. Selamat berhikmat dipandu oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami untuk tetap rendah hati dan membuka hati dan telinga kami mendengar bimbingan Tuhan dengan Roh Kudus, sehingga kami semakin berhikmat dan bijaksana, menjalani kehidupan, dan setia hidup di dalam standar kebenaran Tuhan.
Dengan demikian kami akan memperoleh mahkota kehidupan di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berhikmat di dalam Tuhan. Selamat melakukan aktivitas tugas keseharian. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.